Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau coba sharing ke kalian gimana sih tips aku dulu ngerjain TPS. Nah, jadi aku tuh dulu seneng banget belajar TPS. Bahkan aku lebih seneng belajar TPS dibanding TKA-nya. Karena menurut aku TPS itu jauh lebih gampang dan gak se-complicated TKA-nya. Jadi dulu strategi aku buat lolos SBMPTN itu aku berusaha buat ngegedein nilai TPS aku sehingga nilai TPS aku itu bisa ngatrol nilai UTBK aku. Dan ternyata waktu aku lihat hasilnya ternyata bener dong, kayak nilai TPS-nya aku lebih besar daripada nilai TKA aku. Dan dulu menurut aku nilai TPS aku itu lumayan tergolong tinggi meskipun nggak tinggi-tinggi banget. Jadi dulu nilai TPS aku itu segini, dengan skor rata-rata yaitu 685. Dan waktu LTMPT ngerilis pengumuman kalau ternyata materi UTBK yang diujikan tahun ini cuma TPS doang, aku jadi termotivasi untuk sharing ke kalian gimana cara aku ngerjain TPS dulu. Nah, jadi kemarin kan aku sempet search sedikit tentang informasi LTMPT mengenai materi yang diujikan. Aku kira tuh bakal beda gitu, ternyata masih sama angkatan aku, yaitu ada 4 subtopik. Yang pertama itu ada kemampuan penalaran umum, yang kedua ada kemampuan kuantitatif, yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum, lalu yang keempat ada kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi langsung aja kita mulai tentang gimana cara aku dulu bisa mendapatkan skor TPS yang tinggi. Langsung kita mulai. Oke, di sini aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian mau dapetin nilai TPS-nya tinggi, maka kalian harus isi semua. Karena kalau misalnya kalian sampai ngosongin beberapa nomor atau bahkan cuma ngosongin satu nomor, itu eman banget karena satu nomor itu berharga banget dan bisa bikin selisih nilai UTBK dengan orang lain. Sehingga menurut aku jangan sampai dikosongin. Kalau misalnya kalian emang nggak ngerti, mending kata aku isi aja asal barangkali kalian hoki itu bener. Dan di sini supaya kalian bisa ngisi semua, kalian berarti harus ngejawab cepet. Dan untuk ngejawab cepet itu kalian harus latihan di rumah gimana cara menghitung cepat dan gimana cara membaca cepat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin TPS, sebenarnya itu cuma mencakup 3 mata pelajaran doang. Yang pertama itu ada matematika buat pengetahuan kuantitatifnya, lalu ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia buat subtopik yang sisanya, dimana kalian biasanya dikasih teks terus kalian harus jawabkan. Nah, pertama aku mau bahas tentang pengetahuan kuantitatif dulu. Yang pertama, jadi dulu itu menurut aku di pengetahuan kuantitatif tuh ada 2 tipe soal. Yang pertama itu soal yang udah pasti jawabannya itu kayak ada rumus pastinya. Misal contohnya kalian suruh nyari luas lingkaran atau luas persegi atau volume balok. Kayak itu tuh udah pasti, kayak kalian tinggal masukin angkanya ke rumusnya doang. Sedangkan yang kedua itu ada yang nggak jelas gitu, jadi dia nggak ada rumus pastinya. Contohnya itu kayak nentuin pola yang kalian disuruh nyari X-nya itu apa di pola yang segitiga gitu. Sama ada yang kayak deret angka gitu kan. Yang deret angka itu tuh kayak menurut aku dia tuh nggak ketebak bakal gimana polanya, karena kalian nggak bisa pelajarin dulu sebelumnya itu gimana. Jadi dia tuh kayak random banget gitu kan polanya. Nah, jadi dulu tuh aku sempet struggle di soal yang pola-pola gitu. Karena dulu kan pasti kita waktu ngerjain TBK kan pasti deg-degan kan, karena udah gak bisa main-main lagi, kayak ini tuh udah official gitu kan. Jadi dulu aku sempet ngeblank dan gak ngerti kayak polanya tuh gimana. Bener-bener kayak menurut aku tuh gak ketemu-ketemu. Jadi di sini menurut aku soal yang cukup ngabisin waktu itu yaitu soal yang si pola-pola itu. Dan aku di sini mau ngasih tahu ke kalian gimana cara nemuin pola angka yang cepet. Nah, sekarang coba kita lihat deret angka yang ini. Bisa dilihat ada angka 29 yang double. Aku kalau udah ngeliat ada 2 angka yang double kayak gini, udah pasti mereka nggak saling berhubungan. Pasti mereka itu berhubungannya dengan 2 angka di depan mereka. Bisa dilihat angka 29 yang di tengah, dia berhubungan dengan 2 angka setelahnya, yaitu 26, dan dengan 2 angka sebelumnya, yaitu 32. Di mana mereka mempunyai selisih yang sama, yaitu 3. Nah, dengan begitu kita bisa langsung nyimpulin kalau angka 29 yang di sebelah kiri itu, dia berhubungan dengan angka 22, di mana mereka membentuk selisih, yaitu 7. Dari situ kita bisa langsung nemuin jawabannya, di mana X itu adalah 29 ditambah 7 dan Y itu adalah 22 dikurang 7. Maka dari itu jawabannya adalah yang B.
Oh iya, di sini juga aku mau nyaranin kalau misalnya kalian mau ngejawab soal pola dan juga deret kayak gini, mending kalian langsung jawab spontan aja. Jadi kalian hitung di otak kalian, nggak usah ditulis di kertas, karena menurut aku itu buang-buang waktu kalian. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal pola tapi yang kotak. Biasanya yang sering muncul itu adalah angka yang sebelahan itu yang punya relasi. Jarang banget ada yang angkanya yang berseberangan yang berelasi. Di sini kalian harus nentuin kan relasinya itu apa, ditambah, diminus, dikali, atau dibagi. Berhubung angka yang di tengah itu lumayan besar yaitu 23, jadi di sini langsung aja kita coba pakai yang kali. Selanjutnya kalian langsung mulai coba-coba. Jadi pertama kita coba dulu 3 dikali 5 yaitu 15, sedangkan 7 dikali 4 itu 28. Nah dua-duanya itu ngebentuk relasi supaya bisa jadi 23. Jadi langsung kita putar otak, 3-nya kita kaliin ke 4 dan 5-nya kita kaliin ke 7. 3 kali 4 yaitu 12 dan 5 kali 7 itu adalah 35. 35 dikurang 12 yaitu 23. Berarti kita udah ketemu polanya, langsung kita aplikasikan pola yang sama ke kotak yang sebelahnya. Untuk kotak yang sebelahnya, 6 kali 5 itu 30, dan 7 kali 8 itu adalah 56. 56 dikurang 30 yaitu 26. Jadi jawabannya yang C. Nah, sedangkan untuk yang bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya, nggak bisa dimungkirin lagi, kalian kalau misalnya mau dapat nilai TPS yang tinggi, kalian itu harus memperluas kosakata kalian. Karena semakin luas kosakata kalian, maka kalian itu kemungkinan untuk kejawab soalnya dengan tepat itu semakin tinggi. Karena menurut aku pribadi, soal yang diajukan di UTBK nanti itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya itu nggak segampang waktu kalian UN atau USBN. Jadi menurut aku dia tuh lebih di atasnya lagi levelnya. Menurut aku bahasa Indonesianya itu kayak jauh lebih kias, dan juga bahasa Inggrisnya itu kata-katanya itu jarang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi mau nggak mau kalian itu harus belajar untuk memperluas kosakata kalian, supaya nanti kalau misalnya kalian udah ngebaca teksnya, kalian itu bisa cepet ngerti dan kalian jadi lebih bisa baca cepet dan bisa ngerjainnya itu cepet. Nah, jadi di sini aku mau sharing ke kalian gimana cara aku memperluas kosakata aku. Nah, menurut aku pribadi, untuk memperluas kosakata itu bukan hal yang kita paksakan. Jadi kayak aku dulu nggak bisa banget kalau cara perluas kosakata aku itu dengan misal ngebaca kamus, terus seminggu full setiap hari baca kamus, terus kayak ngejejelin huruf-huruf baru ke otak kalian. Kayak menurut aku itu nggak efektif banget, karena kayak pasti kalian lupa lagi kan besoknya. Jadi menurut aku memperluas kosakata itu adalah hal yang aku lakukan sepanjang hidup aku. Jadi aku belajar dari dulu kecil, bahkan sampai sekarang aku selesai UTBK pun aku masih memperluas pengetahuan kosakata aku di bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesianya. Jadi dulu itu aku lebih memilih cara yang fun untuk memperluas kosakata. Misalnya kalau untuk bahasa Inggris dulu ya, ini yang bahasa Inggris. Aku dulu sering banget nonton kayak drama Korea kan, atau enggak film apapun lah. Dan aku dulu selalu pakai setting subtitlenya itu bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang aku nggak ketahuin di subtitlenya, maka aku langsung pause video itu dan aku langsung buka kamus dan aku langsung cari artinya. Sehingga aku tuh bisa tahu kayak, oh cara pemakaiannya di kehidupan sehari-hari itu gini, oh cara pemakaiannya dalam kalimat itu seperti ini. Dan selanjutnya aku juga belajar dari, misalnya aku nonton YouTuber luar negeri, misalnya terserah kalian mau nonton apa aja, misalnya tentang make up atau apa. Dulu aku nontonin YouTuber luar negeri sehingga aku bisa tahu juga cara pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari gimana. Dan juga dulu aku kalau misalnya baca novel, aku lebih prefer baca yang bahasa Inggrisnya dibanding novel yang terjemahannya gitu. Dengan kayak gitu menurut aku itu lebih gampang terserap ke otak kita, dan menurut aku kita juga jadinya lebih inget kata-kata itu dan jadi gak gampang lupa. Nah, selanjutnya untuk yang bahasa Indonesianya, cara aku perluas kosakata aku dulu itu yang pertama, aku dulu ada buku daftar kosakata. Jadi di situ aku sering baca-bacain daftar kosakata, kayak kata-kata yang aku nggak ketahuin artinya itu apa. Dan kalau misalnya bahasa Indonesia, kalian sering-sering aja latihan soal. Jadi menurut aku dulu jangan pernah merasa rugi untuk beli buku kumpulan soal TPS, karena kalian dengan latihan soal di situ, kalian juga bakal ngejumpain beberapa kata-kata yang menurut kalian tuh, ih kata ini kok gue nggak tahu ya artinya apa. Nah, kalian langsung buka aja di daftar kosakatanya atau enggak cari di KBBI. Nah, penting juga nih buat kalian para peserta UTBK buat tahu kata baku dan kata
kata tidak baku, karena bakal sering banget ditanyain sih kata baku dan kata tidak baku. Nah, buat kalian yang mungkin bingung, kayak aduh kak kan lagi sibuk belajar UTBK, jadi nggak sempet nonton film atau baca novel, bener-bener harus belajar. Nah, menurut aku itu adalah hal yang salah sih, karena jangan sampai kalian itu belajarnya non-stop. Jadi bener-bener kayak setiap hari, setiap jam kalian belajar terus. Itu menurut aku, kalau aku dulu sih ya, aku dulu nggak bisa belajar kayak gitu. Karena menurut aku kalau misalnya aku belajar terus-terusan, otak aku bakal panas. Terus apa yang aku pelajarin itu jadinya nggak masuk ke otak aku, dan itu akan buang-buang waktu. Jadi dulu sistem belajar aku itu, aku habis belajar, kalau misalnya aku udah senep atau misalnya aku udah bosen, aku bakal refreshing. Dan cara refreshing aku itu ya dulu gitu, nonton film yang bahasa Inggris atau baca novel yang bahasa Inggris, dan atau nonton film yang dengan subtitle Inggris, sehingga sekalian kalian refreshing, sekalian kalian perluas kosakata kalian. Nah, sekarang aku mau sharing ke kalian gimana cara ngerjain soal bahasa Inggris dengan cepat, dan mungkin juga akan bermanfaat buat ngerjain yang bahasa Indonesianya. Jadi langsung aja simak videonya. Oke, kalau misalnya kalian udah ketemu soal teks bacaan kayak gini, hal yang pertama kalian lakukan jangan baca teksnya dulu, melainkan baca dulu pertanyaannya. Kenapa gitu? Karena di sini dia itu pertanyaannya cuma nanya mengenai paragraf pertama aja. Kalau kita baca pertanyaannya, the author's main concern in the first paragraph of the passage is. Jadi kalian nggak usah baca seluruhnya, kalian cukup baca paragraf pertamanya aja. Oke, berarti di sini yang ditanyain itu adalah main concern-nya, atau bisa kita artikan sebagai main idea-nya. Nah, kalau kalian udah tahu apa yang ditanyain, kalian langsung baca teksnya, tapi jangan dibaca satu kata per satu kata, cukup dibaca cepat aja. Nah, kalau kita perhatiin di paragraf 1 itu di awal-awal kebanyakan kalimat tanya. Setelah kalimat tanya, ada satu kalimat yang berbunyi, while our answers may differ, we can perhaps agree that education is the basic human right. Nah, menurut aku itu adalah main idea-nya. Karena kalimat itu yang bisa nyimpulin apa inti dari kalimat-kalimat yang sebelumnya. Kalau kita lihat di pilihan gandanya, sebenarnya paling tepat itu adalah jawaban yang B. Tapi kita nggak boleh langsung coret gitu aja, karena kita juga harus ngecek pilihan-pilihan yang lainnya itu benar juga atau enggak. Nah, kalau misalnya kita kupas satu-satu, sebenarnya yang A itu dia ada disebut di teks, yaitu disebut di kalimat yang keempat. Tapi menurut aku dia bukan main idea-nya. Sedangkan untuk yang C sama D sama E, dia itu nggak disebut sama sekali di teks. Jadi menurut aku jawaban yang tepat itu adalah yang B. Lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, kalau misalnya soal kayak gini, ini cuma main nyocok-nyocokin doang sama pertanyaan dan juga sama teksnya. Jadi menurut aku ini kalian harus teliti dalam membaca teksnya dan juga dalam memilih jawaban yang benar. Apakah dia itu pernyataannya benar atau malah yang berkebalikan dengan apa yang udah disampaikan di teks. Karena di pertanyaannya ada kata except, maka kita di sini bertugas untuk mencari mana yang pernyataannya itu artinya berkebalikan dengan apa yang ada di teks. Oke, bisa langsung kalian baca di kalimat yang paling terakhir, yang mencakup banyak sekali kata-kata yang mirip dengan apa yang ada di pilihan gandanya. Jadi kalian baca cepat di situ, bisa dilihat kalimat terakhirnya berbunyi when that right bla 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 is more likely to improve in areas such as health, nutrition, general income, and living standards and population fertility rates. Bisa kita lihat tadi ada kata to improve, di mana improve itu berarti dia berkembang ke arah yang positif. Nah, kalian kalau misalnya lihat pilihan gandanya, di situ kata pertama dari pilihan-pilihan yang ada itu mirip kayak improve. Jadi kayak yang A, dia itu longer, yang C improve, yang D better, yang E more. Sedangkan yang B, dia kata-kata pertamanya aja udah berlawanan sama improve, di mana di situ berbunyi lesser birth rate. Sedangkan kalau kalian baca lagi di teksnya, dia itu berbunyi to improve bla 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 bla, dan yang paling terakhir adalah population fertility rates. Jadi udah pasti yang B itu yang salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya yaitu soal yang terakhir, di mana soalnya itu berbunyi the situation the author shows in the passage above is best described as follows.
Nah, jadi dia itu menanyakan tentang situasi yang digambarkan oleh authornya, atau author itu adalah penulisnya. Jadi ini mau nggak mau kalian harus baca juga paragraf yang kedua, karena jawabannya pasti ada juga di paragraf 2. Oke, langsung aja kita baca cepet paragraf yang keduanya. Bisa kalian simpulin sebenarnya di situ berisi tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh beberapa negara dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak. Karena bisa dilihat di kalimat yang ketiga yang berbunyi, "The unfortunate reality is that for many countries, larger issues came before improving the quality of education." Kalau kalian baca pilihan gadanya sebenarnya udah jelas banget jawabannya yang B. Karena kalimat pertamanya, "Education is essentially everyone's right." Itu kalian udah tahu kan, karena kalian ngejawab pertanyaan yang tadi nomor 1. Sedangkan kalimat keduanya itu dibilang yet it still has its challenge, dimana kalimat tersebut itu cocok banget artinya sama yang paragraf 2, sehingga sebenarnya bisa langsung disimpulin kalau jawabannya itu yang B. Nah, mungkin segitu aja guys video buat kali ini. Semoga aja bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa komen di bawah buat request apakah aku harus bikin video seperti ini lagi buat kedepannya. Kalau misalnya banyak yang request, aku bakal usahakan untuk bikin video part 2-nya. Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran tentang cara-cara lain aku buat belajar dan apa yang harus kalian lakukan dan tidak lakukan waktu kalian UTBK, kalian bisa langsung cek video aku yang udah aku upload sebelumnya, yaitu di sini. Kalian tinggal pencet. Dan segitu aja guys buat hari ini. Semoga aja kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk komen videonya, like videonya, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. That's all for today guys. Stay safe and stay healthy. Bye guys.